Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Jangan lupa bahagia, oke? Hari ini saya akan membagikan sebuah cerita inspirasi kepada teman-teman semua, di mana di suatu hari ada seorang gadis yang ingin bepergian ke suatu kota, yaitu melalui sebuah bandara internasional, di mana di situ keberangkatannya ditunda sangat lama karena ada suatu proses ya, karena bandara itu tersebut padat dan ramai. Akhirnya ada jeda waktu menunggu beberapa jam. Dalam proses menunggu, seorang gadis tersebut tentunya bosan. Ketika bosan, dia memutuskan untuk membeli buku. Kemudian juga dia memutuskan untuk membeli kue. Kemudian setelah dia dapatkan kue dan bukunya, dia ke tempat peristirahatan VIP. Kemudian dia beristirahat santai sambil dia membuka bukunya dan membaca bukunya. Kemudian di sebelahnya ada seorang pria. Seorang pria tersebut membuka majalah dan membaca majalah tersebut. Kemudian di situ seorang gadis tersebut membaca buku dan seorang pria tersebut membaca majalah. Dan di suatu ketika di sebelah gadis itu pria tersebut memakan kue ya, memakan kue satu, dimakan oleh pria tersebut. Sekali si gadis itu kaget dan terkejut. Pria yang ngambil kue saya ya. Oke, masih dibiarkan. Yang kedua, ketika si gadis itu mengambil kue tersebut, pria tersebut mengambil kue juga. Si gadis memakan kue, si pria itu memakan kue juga. Si kakek makin marah. Aku kurang ajar sekali. Ingin rasa dalam hatinya membentak, memarahi, memaki karena tidak kesopanannya seorang pria tersebut. Tapi si gadis itu menahan. Karena apa? Karena itu tempat ramai, dia tidak ingin membuat kegaduhan. Kemudian diulang lagi yang ketiga. Ketika gadis itu mengambil roti, sang pria pun mengambil roti itu juga. Si gadis semakin marah, emosinya memuncak, dia tidak bisa meluapkan. Kemudian seorang gadis tersebut berbicara dalam hatinya. Kemudian dia lihat roti tersebut, dia lirik satu lagi ternyata. Dia pikir, kata gadis itu dalam hatinya, awas saja apa yang akan dia lakukan dengan satu roti ini. Dia menunggu, dia biarkan, dia tidak ambil. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Seorang pria tersebut mengambil kuenya. Makin emosi gadis tersebut. Kurang ajar sekali, berani sekali pria ini seperti ini. Pokoknya sangat tidak etis. Tapi apa yang terjadi? Setelah diambil kuenya oleh pria tersebut, tinggal satu-satunya kue itu diambil. Oleh pria tersebut, kue itu dipotong menjadi dua dan diberikan sebelahnya kepada seorang gadis tersebut. Amazing. Kemudian seorang gadis tersebut kaget. Wah, kurang ajar sekali. Berani-beraninya dia seperti itu. Karena sudah memuncak, dia tidak enak mau marah. Tadi yang dia memaki, dia tahan. Akhirnya dia bereskan semua barang-barangnya dari tempat istirahat tersebut. Dia pergi ke boarding. Dia pergi, kemudian siap-siap. Kemudian dia berangkat terbang. Di perjalanan dia sangat emosi, masih teringat oleh pria tersebut. Kelakuan seorang pria tersebut, dia menghabiskan kue tanpa malu dan tanpa basa-basi. Masih ngedumel dalam hati dalam pesawat, kesal, ingin memaki rasanya, ingin membentak, ingin memberontak, ingin rasanya memarahi pria tersebut depan umum. Tapi dia apalah daya, karena dia juga tidak mau malu. Akhirnya dia pergi saja begitu saja dengan kemarahannya yang sangat memuncak luar biasa. Tapi seorang gadis tersebut ketika dalam pesawat, dia ingin mengambil sebuah kacamata teman-teman seperti ini di dalam tasnya.
Kemudian dia rogoh tasnya untuk mengambil kacamata. Dia kaget. Ternyata di dalam tasnya roti yang dia beli tadi masih ada. Dia sangat kaget. Ternyata roti saya masih utuh. Berarti roti yang saya makan tadi adalah roti pria tadi, teman-teman, yang dia makan. Dia di situ merasa sangat bersalah. Dia merasa sangat malu. Dia merasa sangat jengkel kepada diri dia sendiri. Karena apa? Ternyata marahnya dia tadi, jengkelnya dia, kesannya dia tadi, dia memakan roti orang lain. Tapi apa? Pria tadi tidak marah kepadanya, tidak memaki, tidak membenci. Bahkan pria tersebut membagi kue terakhirnya tadi kepada seorang gadis itu. Seorang gadis itu sangat malu sekali dalam hatinya. Ingin dia rasanya meminta maaf, tapi apa? Pesawat sudah terbang, teman-teman. Rasa sesalnya keluar dalam hatinya. Oh, ternyata saya yang salah. Saya yang salah, pikiran dia. Begitu baiknya pria itu membagi kuenya kepada saya tanpa dia harus marah-marah. Sedangkan saya marah-marah dalam hati saya, ingin memberontak, ingin memaki. Alangkah salahnya diri ini dalam hati dia. Jadi kesimpulannya, teman-teman semua, jangan mudah mengambil kesimpulan tentang keburukan orang lain, karena belum tentu keburukan orang lain itu sebetulnya buruk. Bisa jadi itu adalah keburukan kita sendiri yang salah menilai orang lain. Ada beberapa hal yang tidak bisa kembali, teman-teman. Pertama, batu ketika dilemparkan, teman-teman, tidak akan pernah kembali. Kata-kata setelah diucapkan tidak akan bisa kembali. Jadi, teman-teman semua, bijaklah dalam bersikap, bijaklah dalam menilai orang lain, dan jangan mudah memandang orang lain dengan kejelekannya, karena apa yang Anda lihat belum tentu sama dengan kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam semangat.